Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran teori musik yang dilaksanakan pada program studi Senat Tasik. Mata kuliah teori musik, kode mata kuliah Sen 1611115, bobot SKS 3 pada semester 1. Sedikit kita ulas masalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah teori musik merupakan mata kuliah yang mendasari seluruh pengetahuan tentang ilmu musik. Kedudukan mata kuliah teori musik sebagai mata kuliah wajib lulus yang diselenggarakan pada semester 1 menjadi prasyarat bagi mata kuliah pengetahuan musik selanjutnya. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang pemahaman unsur-unsur musik yang terdiri dari irama, melodi, harmoni, dinamik, dan ekspresi. Kemampuan yang diharapkan pada pembelajaran teori musik ini, mahasiswa mampu dan menjelaskan unsur-unsur musik, mampu memahami dan menjelaskan irama, melodi, harmoni, dinamik, dan ekspresi. Sistem pembelajaran pada saat ini ada kita 50% luring dan 50% daring, itu menanggapi situasi COVID sekarang ini. Metode pembelajaran yang dilaksanakan itu metodenya adalah metode ceramah, latihan, dan pemberian tugas. Sistem penilaian pada teori musik ini terdiri dari penilaian pada ujian akhir semester, ujian tengah semester, penilaian pada tugas, dan penilaian pada kuis nantinya. Jadi ada juga dengan kita menggunakan case method dan PBL, nantinya akan nampak di kriteria penilaiannya. Baik, kita masuk pada materi perkuliahan. Pertama itu irama. Salah satu unsur musik yang pertama yaitu irama. Apa itu irama? Irama merupakan gerak musik yang berjalan teratur yang tidak tampak dalam lagu, tetapi dapat dirasakan sesudah lagu dialunkan. Irama berkaitan erat dengan panjang pendeknya not dan berat dengannya aksen atau tekanan pada not. Irama meliputi yang terdiri dari yaitu pertama notasi irama. Not adalah lambang yang melukiskan nada secara visual. Notasi adalah lambang atau tulisan musik. Notasi irama adalah lambang atau tulisan irama yang dalam musik. Dalam notasi musik terdapat not dan tanda diam, yaitu suatu tanda di mana tidak ada bunyi atau nada di dalamnya. Ini adalah bentuk dari not yang terdiri dari tangkai not. Ini tangkai not yang tegak vertikal terus ke atas, bendera not, kepala not. Ini nantinya akan masing-masing ini akan ada nilai dan tergantung bentuknya nanti. Selanjutnya, bentuk not dan tanda diam. Bentuk not, namanya juga ada di sini. Terus tanda diam. Bentuk not yang pertama seperti ini, bulat lonjong seperti bulat telur, namanya nada not penuh. Kalau dipadankan dengan tanda diam berlambang seperti ini, jadi ini adalah lambang not penuh dan ini tanda diam penuh. Selanjutnya adalah bentuk not yang dinamakan dengan not setengah. Bentuknya seperti ini dan tanda diamnya seperti ini. Selanjutnya not seperempat, bentuknya seperti ini, ada tangkai not dan bulat
telur hitam seperti ini, dan tanda diamnya seperti ini, dilambangkan seperti ini. Terus not 1/8, ada tangkai not dan satu bendera, dan ada kepala not. Tanda diamnya dilambangkan seperti ini. Jadi tanda diam ini adalah bernilai sama dengan namanya not 1/8 ini. Terus bentuk not 1/16, dua bendera, satu tangkai, dan kepala not. Sementara tanda diamnya dilambangkan seperti ini. Baik, selanjutnya subdivisi not. Jadi not penuh yang dinamakan tadi not penuh, seperti ini tadi, not penuh akan sama jumlahnya dengan 2,5 not. Selanjutnya 1,5 not ini akan sama nilainya dengan not 1/4, 2 not 1/4. Selanjutnya demikian, not 1/4 akan sama nilainya dengan 2 not 1/8. 1 not 1/8 akan sama nilainya dengan 2 not 1/16. Inilah subdivisi not ini, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, penulisan not yang menggunakan bendera dapat dituliskan dengan cara menggabungkan masing-masing bendera satu dengan yang lain sehingga menjadi satu ketukan atau setengah ketukan. Contohnya, ini bernilai satu ketukan dengan 2 not 1/8. Not 1/8 adalah yang satu mempunyai satu bendera. Bisa tulis seperti ini, digabung benderanya menjadi seperti ini. Jika demikian dengan not yang lain yang punya bendera 2 dan punya 2 dan 1 yang nilainya adalah satu ketuk. Semuanya ini contoh adalah satu ketuk. Jadi satu ketuk ada not yang bernilai setengah ketuk, 1/4 dan 1/4 juga seperti ini. Baik, selanjutnya not bertitik atau dotted not. Tanda titik di belakang not mempunyai nilai setengah dari not yang diikutinya. Maksudnya yang diikutinya adalah not sebelumnya ini. Jadi tanda titik not sebelumnya apa? Ini berjumlah 3 ketuk. Karena ini adalah 2 ketuk, jadi nilai titik di sini jadi 1 ketuk. Jadi kuncinya adalah not ini bernilai keseluruhannya dengan titik adalah 3 ketuk. Ini detailnya seperti ini. Not setengah berjumlah 2 ketuk, not 1/4 berjumlah 1 ketuk. Berikut contoh kedua, not 1/4 berjumlah 1 ketuk ditambah dengan 1 titik. Jadi titik ini nilainya setengah dari not sebelumnya. Kalau ini adalah 1 ketuk, berarti ini jadinya setengah. Jadi keseluruhannya berjumlah 1/2. Ini detailnya. Contoh ketiga juga seperti sebelumnya. Titik sesudah not adalah nilainya setengah dari not sebelumnya. Kalau ini not setengah berjumlah, maksudnya not 1/8, sementara nilainya 1 ketuk, setengah ketuk maksudnya adalah ini nilainya 1/4 ketuk. Detailnya seperti ini. Not 1/8 ditambah not 1/16, nilainya not ini setengah, ini 1/4, jadi akhirnya berjumlah 3/4. Selanjutnya
T legato ligatura adalah garis lengkung pengikat, dan not dimainkan cukup satu kali dengan panjang bunyi sepanjang jumlah not yang diberikan tanda legato tersebut. Pada notasi melodi dalam garis para nada, jika dua not yang sama digabungkan oleh satu garis lengkung, maka hal itu dinamakan suspensi. Jadi, dua not yang sama digabungkan oleh satu garis lengkung, maka hal itu dinamakan suspensi. Akan tetapi, kalau dua not yang berbeda digabungkan dengan garis lengkung, maka hal itu dinamakan legato. Misalnya do ke re atau do ke mi digabungkan dengan garis lengkung dinamakan dengan legato. Tapi kalau dua buah not yang sama dalam garis bernada dinamakan suspensi. Baik, contoh yang pertama ini bisa kita bunyikan. Nah, yang pertama ini keseluruhannya berjumlah 4 ketuk, tapi yang terdengar hanya satu nada. Jadi nilai keseluruhannya 4 ketuk, tetapi yang terdengar satu nada, karena pengaruh dari adalah tanda garis lengkung atau legato, ligatura atau T ini. Nah, jadi yang terdengar hanya satu nada aja, yang lainnya itu ketukan. Jadi dia ada 4 ketuk, 2, 3, 4. Jadi yang pertama aja berbunyi ada nadanya. Lanjut, ini berjumlah 2 ketuk. Nah, 1/4 bernilai 1 ketuk, 1 ketuk. Tapi ada tanda legatura atau garis lengkung di sini. Bunyi yang terdengar hanya satu aja. Nah, seperti itu. Nah, ini ada not 1/8, ada 4 buah not 1/8. Ada 4 yang akan terdengar nantinya 3 not saja, karena ada tanda legatura T atau garis lengkung yang menghubungkan 2 buah not. Terjadilah dia suspensi atau legato nantinya. Jadi yang berbunyi ketukannya ada 3, 2, 3, 2. Seperti itu. Baik, ini adalah yang dinamakan dengan yang pertama notasi irama tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pulsa. Pulsa atau ketukan adalah rangkaian denyutan berulang secara teratur yang dapat dirasakan dan dihayati dalam musik. Pulsa bersifat datar tanpa ada aksen kuat atau aksen lemah. Jadi kita akan merasakan denyut-denyutan per birama tersebut nantinya. Nah, ketukan ke bawah dot up. Nah, ini dalam pulsa ini pas dalam ketukan. Nah, sementara ini ada di up-nya. Kalau kita bisa gambarkan grafiknya, downbeat di bawah, tik yang up-nya di atas. Jadi kalau satu ketuk tuh di up-nya di atas, downbeat-nya di bawah, pas dengan denyut-denyut tadi. Nilai ketukan. Nah, nilai ketukan, satu ketukan adalah dari ketukan ke bawah sampai ketukan ke bawah selanjutnya. Jadi di sini ada dalam kurung A ke B. Ini mana A? A ke E. Ini dia. Jadi dari A ke B bernilai 1/4 ketuk, dari A ke C berjumlah setengah ketuk, dari A ke D berjumlah 3/4 ketuk, dari A ke E berjumlah 1 ketuk. Itu dia, 1 ketuk gitu. Kalau digrafikan seperti ini. Jadi ada orang hitung 2, 3, 4, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi tuh. Jadi A ke E itu tuh.
sebelum dia jatuh pada ketukan kedua. Selanjutnya ini kalau dia contoh yang lain, pada ketuk seperti ini, tu wa. Jadi jumlah satu itu ini dari sini ke sini. Nah, jumlah ketukan kedua ini ke sini. Nah, selanjutnya ada 3 ketukan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu juga dengan 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai pulsa ketukan atau ketukan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada birama. Nah, birama adalah ainan rangkaian gerak kelompok beberapa pulsa yang pulsa pertamanya menjadi aksen kuat. Nah, dalam birama itu ada aksen yang kuat, ada yang lemah, dan yang lainnya tidak mendapat aksen kuat, berlangsung secara berulang dan teratur. Secara berulang, itu namanya musik secara berulang dan teratur. Ada 2 jenis birama atau sukat, yaitu birama tunggal atau sederhana simple time. Birama tunggal adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi dengan 2. Maksudnya dengan 2 not yang sama besar. Jadi itu namanya birama tunggal. Dalam birama sederhana atau birama tunggal tadi, pembilang dapat merupakan salah satu dari bilangan 1 sampai dengan 12, dan penyebut merupakan salah satu dari nilai not. Nah, adapun bentuk not dilambangkan sebagai berikut. Untuk not setengah, lambang seperti ini digunakan angka 2. Untuk not seperempat, lambangnya seperti ini digunakan angka 4. Untuk not seperdelapan, lambang seperti ini digunakan angka 8. Baik, agar lebih jelas, ini ada beberapa jenis birama sederhana, yaitu perduaan simple dupli, yaitu 2/8, 2/4, 2/2 ini dia perduaan gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh 2/8 ya, ini 2/8. Nah, ada pembilang dan penyebut. Penyebut menyatakan bahwa, maksudnya kita ulangi, pembilang menyatakan jumlah ketukan dalam 1 birama. Ini 1 birama. Jadi ini ada 2 ketukan. Nah, per 8 ini maksudnya adalah not yang digunakan adalah not per 8. Nah, ini yang dinyatakan not per 8 ini yang jadinya 1 ketuk. Lambang seperti ini. Jadi seperti itulah gambaran penjelasan dari 2/8 ini. Kita dengarkan. Kita ulang. Jadi jumlah dalam 1 ketuk ini ada 2 ketuk menggunakan not seper-8. Not seper-8 inilah yang dihitung 1 ketuk. Contoh yang lain seperti ini 2/4. 2 menyatakan jumlah ketukan dalam 1 birama. Ini birama yang membatasi, ini adalah garis birama, batasi ruang not lain dengan yang lain, seperti itu. 4 menyatakan not yang digunakan yang akan dinilai 1 ketuk. Ini not seperempat ya. Inilah jumlah 1 ketuk. 1 ketuk ini adalah 1/8, tetap dinilai 1 ketuk. Tetap dinilai 1 ketuk. Ini 1 ketuk. Saya dengarkan. Seperti itu, kita ulang. Dia ada ketuk, saya hitungnya 1 sampai 2 karena itu dia adalah 2 ketuk. Seperti itu. Jadi ini digunakan 1/4. Jumlah dalam 1 birama 2 ketuk. Lanjut 2/2. Jumlah dalam 1 birama ada 2 ketuk, digunakan not seper-2 atau not setengah tadi yang berjumlah. Not setengah ini yang akan dijadikan 1 ketuk. Seperti tadi
not. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Setengah dan angka 2. Kita bunyikan. Nah, sebenarnya ini motifnya sama aja sebenarnya seluruhnya. Tapi yang apa aja yang berbeda tanda mulanya, tanda biramanya. Lanjut. Ada beberapa jenis birama sederhana. Nah, ini 38. Dalam satu birama ada 3 ketuk. Ya, bukan 3 not gitu, tapi 3 ketuk yang dilambangkan dengan not 1/8 satu ketuk itu. Kita dengarkan. Seperti itu. 3/4 sama juga 3 ketuk dalam satu birama menggunakan not 1/4 yang dinilai 1 ketuk. Kita dengar. Lagi. Ini sama juga 3/2 dalam satu birama 3 ketuk menggunakan not setengah atau not setengah. Ini dinamakan dengan angka 2 tadi. Itu dia. Jadi pola ritme yang kita dengar, pola irama yang kita dengar itu sama saja, cuman tanda mulanya, tanda biramanya yang berbeda-beda. Lanjut. Ada beberapa jenis birama sederhana perempatan. Contohnya 48, 44, 4/2. Berdasarkan penjelasan tadi, saya rasa sudah paham. Dalam satu ketuk, dalam satu birama ada 4 ketuk menggunakan not 1/8 yang dinilai 1 ketuk. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Itu dia. Ini sama 4/4. Kita dengarkan. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Sama kan dengan di atas bunyinya. Lanjut. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ya, itu dia. Sama aja bunyinya yang kita dengar. Baik. Birama susun. Nah, birama selanjutnya birama susun. Birama susun adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi dengan 3 not yang sama besar. Pembilang merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 3, yaitu 6, 9, dan 12. Dan penyebut merupakan salah satu dari bilangan not. Adapun bentuk notnya dilambangkan seperti ini ya. Juga seperti yang tadi. Nah, ini contohnya, 6/8. Nah, dia dalam satu ketuk ada 6 ketukan menggunakan not 1/8 yang nilainya dihitung 1 ketuk. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Itu dia. Jadi itu yang dibilang dengan perduaan birama susun. Yang pertama itu perduaan. Pertigaan. Lanjut. 9/8. Satu birama ada 9 ketuk menggunakan not 1/8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dia. Itu satu birama. Lanjut. 12/8. Dalam satu birama ada 12 ketuk menggunakan not 1/8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Kadang kita juga pernah mendengar dengan itu 7/8, 5/4. Nah, seperti itu analisanya, penjelasannya bahwasanya pemilang dan penyebut. Pemilang menyatakan jumlah ketukan dalam satu birama, sementara penyebut menyatakan adalah not yang digunakan not 1/4 kah, 1/8 kah, not setengah kah, not 1/16 kah yang dinilai satu ketuk. Antara yang di atas adalah menyatakan jumlah ketukan dalam satu birama. Baik, sekian dulu penjelasan materi perkuliahan pada bagian pertama ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau nantinya ada pertanyaan bisa kita tanyakan di kelas atau nanti kita adakan pertemuan tatap muka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.